Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Kita lanjutkan lagi kajian-kajian kita tentang sholawat. Sehingga dengan demikian kita bisa menempatkan sholawat itu secara proporsional. Sebelum kita lanjutkan kajian-kajian kita yang sempat terpending, sempat terjedah, ada berapa episode itu nih? Hampir semingguan ya, berarti ada sekitar 6 episode lah kurang lebih ya, nggak tahu pasnya berapa itu. Akhirnya kita kembali melanjutkan kajian kita tentang sholawat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita doakan bersama semua saudara-saudara kita karena berkat dukungan mereka lah ya, sehingga kajian kita masih tetap berlanjut. Buktinya ya masih bisa beli apa ini namanya bisa beli spidol, bisa bayar wifi internet ya. Ya, bantuan-bantuan beliau itu sangat mendukung eksistensi dari kegiatan kajian-kajian kita ini ya. Ya terserahlah, baik yang langsung ke infak dakwah kalau memang mampu secara ekonomi, yang paling tahu kan kalian. Berapa yang pantas diberikan juga yang paling tahu kalian. Ya. Gajah tentunya berbeda dengan semut. Yang tahu kalian gajah atau semut ya kalian sendiri. Orang aku yang nggak pernah ketemu kalian. Tetapi mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa atau yang masih kuliah ya. Ini ada yang dari Ambon sepertinya. Assalamualaikum ya. Salam hormat untuk saudara-saudaraku yang ada di Ambon ya. Semoga sehat selalu dan semoga kedamaian ada di sana ya. Yang bisanya ya, aku kan juga pernah jadi mahasiswa sih ya. Jadi yang mungkin yang level mahasiswa ya, mereka cukup dengan tidak men-skip dan tidak mendownload ya, itu sudah juga berupa bantuan. Jadi sebisanya lah ya. Semoga bantuan kalian semua itu nanti menjadi catatan langit amal soleh untuk kalian kelak. Begitu juga doa-doa bagus kalian untuk aku ucapkan terima kasih. Semoga kebagusan doa-doa itu juga kembali kepada kalian semua. Dan kembali aku tekankan, karena aku juga punya keterbatasan waktu ya. Sampai itu di grup-grup WA itu menumpuk. Nggak mungkin semua aku baca karena begitu banyak ya. Makanya aku minta juga dibantu, tolong apa yang kalian telah pahami ya. Jadi kalau kalian sudah paham kok ditanyakan ngerti. Atau tapi enggak juga harus begitu sih ya. Kalau kalian nanti belum paham ya, orang yang mau tanya itu silakan aja suruh tanya ke aku langsung. Jadi tolong dibantu di-share itu link ya, link kajian dari channel ini ya. Kalian share itu linknya loh ya, jangan di-download. Aku tidak memberikan atau paling tidak belum memberikan kepada siapapun izin untuk mendownload video-video dari channel ini ya. Maka kalau ada yang mendownload ya itu maling gitu ya. Mengambil tanpa izin itu kan maling gitu. Ini ada WA ini. Oke. Kita lanjutkan kajian kita ya. Nah, ini pakai peci ini supaya seperti kiai, seperti ustadz. Sedikit memantaskan diri gitu. supaya seperti ustadz beneran, supaya seperti kiai beneran.
Karena kita mau baca membaca nanti ada teks-teks Al-Qur'an itu kita mungkin akan membacanya dalam sebuah pemahaman yang lain gitu ya. Artinya tidak seperti mainstream gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Judul kajian kita kali ini ya, sholawat. Inilah artinya. Sholawat. Ya. Inilah artinya. Ya. Kemarin di episode-episode yang lalu aku telah menjelaskan kepada kalian gitu. Dengan gaya meniru dari seseorang seseorang kiai ya, seseorang ustadz, sesepuh gitulah ya. Jadi beliaunya itu kalau menjelaskan duduk permasalahan itu tidak hanya pendapatnya saja yang disampaikan ke mustami ya. Tapi semua pendapat-pendapat yang ada itu dia sampaikan. Beliau ini guru toriko ya. Jadi ya sudah sepuh lah ya. Jadi dibilang sesepuh itu bukan sesepuh ilmunya saja, sesepuh usianya juga sudah sepuh memang ya. Semoga sehat selalu untuk beliau ya. Beliau mursyid dari sebuah toriko. Itu kalau menyampaikan sebuah permasalahan itu semua pendapat dia paparkan. Setelah itu baru dia menentukan sikap atas apa yang dia paparkan. Dan itu pun dia tetap memberikan kebebasan kepada mustami itu akan ikut yang mana. Dan aku mengkopas style pemikiran beliau dan aku sangat setuju. Karena secara akademik itu memang sangat tepat. Jadi tidak begini. Kadang-kadang ya ada ketika kita berbicara, kita mau menyampaikan pendapat kita. Nah, pendapat-pendapat yang lain itu tidak dia sampaikan. Ya, sehingga publik tidak tahu, sehingga mustami itu tidak tahu bahwa di samping pendapat dia itu ada sebetulnya pendapat lain gitu. Ya. Dengan meniru, dengan mencontoh, dengan mengcopy paste ya. Nanti kalian tanya, apa bedanya meniru dan mencontoh gitu ya. Itu beda, meniru dan mencontoh itu beda. Ya terkadang meniru, terkadang mencontoh gitu ya. Aku telah sampaikan kepada kalian semua tentang arti sholawat ya. Tentunya aku membatasi ya, tidak dari semua arti sholawat yang ada, aku ya nggak punya waktu dong untuk mengkompilasi itu. Tapi setidaknya aku telah memberikan penawaran 3 arti sholawat. Itu yang, tolong jangan nonton video ini langsung ya. Yang belum nonton seri-seri awalnya itu, coba tonton dulu seri awalnya. Jadi urutan biar nyambung gitu ya. Biar nyambung sehingga nanti kok nggak ada kesan itu terpotong gitu. Sehingga bisa berubah nanti kerangka berpikir kalian. Jadi aku lihat itu kan sama Gerah itu sudah dibikin playlistnya, nonton itu yang berurutan, jangan langsung ke sini. Ya. Oke, aku lanjutkan. Di episode-episode yang lalu aku sudah jelaskan, aku mengambil 3 ya, 3 arti dari sholawat itu. Ya. Yang pertama itu seperti publik dan ini paling paling viral gitulah ya, aku pakai istilahnya mainstream banget
Jadi sholawat itu berubah 3 kali dalam satu ayat ya. Kalau di atas dia merahmati ya. Kemudian yang kedua memohonkan ampun, kemudian yang ketiga itu mendoakan gitu ya. Dan aku sudah sampaikan itu Depak menukil pemahaman itu, tapi belum tentu Depak sepakat dengan itu loh ya. Artinya Depak itu menunjukkan ini loh ada pemahaman yang seperti ini gitu. Apakah Depak setuju dengan pemahaman itu aku juga tidak tahu. Jadi jangan terus dinisbahkan, oh Depak setuju dengan pemahaman itu, belum tentu ya. Dan itu sudah aku tolak. Sudah aku tolak. Kenapa aku tolak? Nah, kemarin sudah aku janjikan nanti aku jelaskan. Tetapi kalau kalian mau menerima pemikiran yang mainstream itu ya monggo saja. Aku tidak memaksa. Oke. Berikutnya membentuk ya. Jadi sholawat itu artinya membentuk. Aku sudah jelaskan ya. Solu membakar, memanggang, mendelesepkan ya. Dan aku menentukan sikap itu aku tolak. Kenapa aku tolak? Nah, itu juga aku janjikan nanti aku jelaskan. Oke. Setelah itu ada yang mengartikan sholawat itu harapan ya, harapan. Dan itu aku sudah jelaskan secara rinci dan aku telah mengambil sikap aku tolak. Kenapa aku tolak? Juga aku janjikan nanti aku jelaskan. Nah, sesuai dengan janji-janji itu, sekarang ini giliran aku membayar janjiku untuk menjelaskan kenapa aku tolak itu semua. Namun demikian, meskipun aku tolak, aku tetap memberikan ruang apabila kalian mau menerima ya apa yang telah aku sampaikan, aku uraikan tentang varian-varian dari arti sholawat itu ya tidak ada masalah. Silahkan saja gitu. Ya. Oke. Pakai kacamata dulu. Yang pertama ya, yang paling mainstream ketika sholawat itu dimaknai secara polisemi, aku tidak menolak polisemi loh ya. Itu kan juga dijelaskan di surat Surat 3 ayat 7 ya. Surat 3 ayat 7. Bentar, buka, kamu juga buka Al-Qur'anmu. Suratnya 3 ayatnya 7 ya. Dialah yang menurunkan kitab Al-Qur'an maksudnya kepadamu Kanjeng Nabi ya. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Qur'an, dan yang lainnya mutasyabihat ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada orang yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Berkata, kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Aku tidak akan mengkritik dalam terjemahan dari Depak tentang surat 7 dari ayat ketiga ini ya. Apakah ini terjemahannya pas atau tidak? Karena ini banyak disalahi oleh orang-orang juga. Oh itu nggak perlu dibicarakan, itu nggak boleh, itu hanya Allah yang tahu. Lah kalau Al-Quran itu hanya Allah yang tahu, untuk apa dikasihkan ke kita?
Al-Quran itu dikasihkan ke kita untuk panduan hidup, terus kita tidak tahu apa maksudnya lah, untuk apa? Itu kesalahan memahami diksi mutasyabihat. Ya. Mutasyabihat itu artinya polisemi. Satu kata itu maknanya banyak, maka kita harus mempunyai kecanggihan expand untuk memilih dan menentukan yang tepat itu yang mana yang akan kita ambil. Gitu loh, dari sekian makna yang ada dari satu kata itu. Gitu loh. Ya. Jadi nanti diksi itu ada yang satu kata banyak makna, itu ada. Nanti yang maknanya, aku juga agak repot, makna sama arti itu beda enggak? Sepertinya kalau makna itu lebih dalam ya. Arti sajalah. Ada yang satu arti 3 kata. Ya. Jadi kebalikannya polisemi itu ada. Kalau polisemi itu satu kata, sholawat, itu setelah kita buka kamus kemarin kita baca, itu artinya kan banyak banget itu. Jadi polisemi itu satu kata multi makna. Nah, kita dalam ayat ini diingatkan hati-hati. Artinya kita harus mengekspand diri, ya, meningkatkan kemampuan sehingga kita punya kemampuan untuk memilih dari sekian kata alternatif yang ada, yang paling tepat itu kita pilih yang mana supaya kita tidak lose contact, gitu loh ya. Kalau yang mutasabihat seperti itu, kalau yang mukamat itu enggak, dia sudah paten, ya itu artinya sudah jelas, gitu ya. Oke, jadi kelawan atau yang berlawanan dengan polisemi itu ada. Contohnya begini. Ini satu makna tapi 3 kata. Syabil, torik, apalagi? Syabil, torik, sirot. Ini 3 diksi kalau ditarik ke dalam bahasa Indonesia menjadi satu kata aja. Apa? Ya jalan. Ya jalan. Cuma nanti kalau maknanya beda-beda. Ini jalan apa, nih jalan apa, nih jalan apa, beda. Membaca juga begitu. Yatlu, ratala, ikro. Ini kalau masuk ke dalam bahasa kita, ya jadi membaca. Cuman membaca apa? Makanya aku kemarin kan coba memancing sebetulnya ketika ada yang ngomong takiyah. Takiyah itu apa sih? Gitu. Ya. Kan bisa jadi dia ngomong takiyah dia sendiri tidak tahu takiyah itu apa. Gitu. Ya. Jadi polisemi itu ada kebalikannya juga. Kalau polisemi satu kata banyak arti, kebalikannya tentu banyak kata satu arti. Gitu ya. Itu tadi yang aku jelaskan tentang mukamat mutasabihat. Kalau guru Al-Qur'anku menekankan begini, untuk idiom Islam itu seharusnya kita familiar sebagai orang Islam, sudah tidak usah diterjemahkan. Nah, itu diambil langkah itu oleh Depak. Jadi ditulis saja di surat Al-Ahzab itu ya, 33 itu ayat yang ke-56 itu sholawat gitu. Dia tidak artikan sholawat. Nah, karena Depak memberikan kata itu apa adanya sholawat, maka kita yang baca harus ngerti sholawat itu apa. Itulah diskusi kita sehingga terjadi berseri-seri sampai sekarang ini gitu. Ya. Aku akan bacakan seorang pemikir kontemporer ya. Ini aku kasih anu dulu introduction supaya kamu nggak kaget nanti ya. Supaya nanti kamu nggak kaget. Makanya pakai pecin juga supaya kamu nggak kaget. Supaya agak pantas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Bukunya ini ya, lihat ya.
Tapi terlalu kecil ini, kalian nggak bisa baca lah ini. Aku bacakan aja. Seharinya itu begini. Kalian kenal nggak yang namanya Muhammad Arkoun ya? Muhammad Arkoun itu seorang pemikir kontemporer dari Aljazair ya, dari Aljazair. Ini pendapat beliau. Artinya namanya pendapat manusia itu ya bisa benar bisa salah. Makanya kamu juga boleh setuju boleh tidak gitu ya. Al-Quran itu memberikan kemungkinan arti yang tak terbatas. Ya tadi yang tasabiat tadi itu ya. Makanya ayat-ayatnya itu terbuka untuk lahirnya interpretasi baru. Jadi dia tidak tertutup pada satu pengertian yang tunggal. Jadi ada varian-varian. Makanya itu kita harus berusaha mengekspan diri supaya punya modal lah ya. Jangan hanya tergantung orang lain saja kalau baca Al-Qur'an itu, tapi kamu tahu oh ini artinya ini loh, ini loh. Ini artinya begini loh. Ini konteksnya begini gitu ya. Jadi kamu nggak dibodoh-bodohi. Kamu bisa menentukan sikap sendiri terhadap Al-Qur'an gitu. Jadi tujuan kami ngaji Al-Qur'an menurut sunnah Rasul itu begitu. Guru almarhum guruku itu mencanangkan bahwa supaya setiap kita itu nggak tergantung orang lain, kita ngerti gitu loh. Al-Quran ini ngomong apa, konteksnya apa, teksnya apa, kita ngerti gitu loh. Nggak harus kita tergantung pada orang lain. Karena orang lain juga pemikirannya belum tentu benar. Kenapa kita nggak belajar sendiri dan kita menentukan sikap sendiri? Toh nanti mati juga kita bertanggung jawabnya sendiri. Jadi kalau dengan gaya bahasa radikalku itu, orang agama kok digadaikan ke orang lain. Agama itu ya kamu sendiri pelajari, orang lain ya kiai, ustadz, guru, ulama, apapun namanya itu sebatas memberikan informasi ke kita. Dan kamu mengekspan, kamu menentukan sikap. Dari situ kamu nanti bisa menimbulkan rasa cinta kamu terhadap Islam. Gitu loh ya. Kalau cari ini nggak roh dewe gitu yang kemarin sudah kita bahas. Ya bisa sih menimbulkan kecintaan terhadap Islam, tapi itu dalam tataran romantisme ya. Tidak dalam tataran intelektual, rasional ya. Makanya akan mengusung Islam rasional itu begitu. Tapi ya tidak ada masalah karena memang kemampuan orang beda-beda. Untuk menempuh pendidikan juga itu perlu biaya, tidak semua orang itu berkesempatan menempuh pendidikan tinggi ya. Jadi kita maklumi sajalah. Oke, itu pendapat Muhammad Arkoun ya, pemikir kontemporer dari Aljazair. Jadi Al-Qur'an itu memberikan kemungkinan adanya varian penafsiran. Dia tidak tertutup pada penafsiran tunggal. Oke. Sekarang aku akan menyatakan keberatanku terhadap yang pertama ya, yang pertama. Jadi yang pertama kan aku jelaskan begini, bahwa sholawat itu ya, sholawat itu menjadi 3 makna, 3 arti yang aku tidak setuju. Karena ini memang si sholat itu punya arti bukan 3 aja, banyak. Cuman ini masalahnya dalam satu ayat itu loh yang aku agak berat untuk menerimanya. Ya. Kalau dari Allah kepada kanjeng Nabi merahmati. Terus dari malaikat ke kanjeng Nabi itu memohonkan ampun. Aku nggak tahu siapa yang mengawali pemikiran seperti ini. Memohonkan ampun. Tapi ya kita hormati aja lah ya. Terus kalau dari kita nih kepada kanjeng Nabi itu mendoakan. Kan begini. Ini aku tolak ya. Alasannya apa? Pertama tadi itu, dalam satu ayat itu bagaimana mungkin diksi sholawat itu poliseminya terjadi? Karena satu ayat itu kan satu konteks, tentunya dia tidak berubah makna. Ini 3 kali loh berubah makna seperti ini.
Itu dari segi logika bahasa sulit aku terima. Ya. Sulit aku terima. Itu yang alasan pertama. Alasan keduanya, ini lost contact. Ini lost contact. Ya. Dia mengalami lost contact. Ya. Di mana lost contact-nya? Nah, nanti aku jelaskan. Oke. Berikutnya setelah sholawat itu sholawat setelah ini yang mainstream ini kemarin apa ya? Sholawat kemarin itu aku lebih jelaskan mana yang lebih dulu antara harapan membentuk ya, membentuk. Nah, ini secara gramatikal, logika bahasa dia masuk. Dia tidak berubah 3 kali. Ya. Ya, dia tidak berubah 3 kali seperti ini, merahmati, memohonkan, enggak. Sholawat itu artinya membentuk, tinggal nanti konteksnya seperti apa. Ya, jadi Allah ya membentuk Kanjeng Nabi lewat malaikat. Artinya malaikat itu juga ikut membentuk. Wahai orang-orang kita ini pengikutnya, ya. Bentuklah dirimu seperti Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu menjadi parameter kehidupan kita. Gitu ya. Ini kalau kita lihat dalam satu ayat saja ini 3356 ya. Coba aku lihat dulu. Betul 3356 tapi takut salah aja nanti. Ya. Takut salah. 3356. Kamu buka Al-Qur'anmu juga lah. Ya. 3356. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membentuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jadi yang kafir nggak disuruh. Ini fi'il amarnya ini, fi'il amr itu kata kerja perintahnya ini hanya untuk yang beriman, yang kafir nggak usah. Ya. Bentuklah dirimu, ya, sebagaimana nabi. Jadi nabi itu menjadi idol, menjadi prototype, ya, bagi kehidupan kita. Dan berislamlah kamu Islamnya, gitu ya, begitu. Ini kalau yang umum kan nanti aku jelaskan juga tentang salimu taslima itu sebetulnya apa sih gitu loh ya. Kalau di sini kan di depan kan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya, gitu ya. Ini kalau kita lihat, kita terpana pada surat yang 33 ayat 56 ini itu seolah-olah bukan seolah-olah sih, jalinan kalimatnya itu dia masuk. Benar, tidak seperti ini. Ini kan problematikanya bagaimana mungkin satu diksi mengalami polisemi dalam satu ayat. Kalau ini kan tidak. Allah membentuk, malaikat membentuk, kita juga membentuk. Kalau kita lihat secara logika kalimatnya dalam satu ayat itu betul. Tapi ini juga aku tolak karena dia apa? Lost contact. Dia mengalami lost contact. Ya, lost contact. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Santai aja ya, nanti karena aku harus pelan-pelan supaya kalian paham. Nanti sholawat itu juga terbagi domainnya dua ya. Ini masih kita berbicara sholawat yang di 3356. Nanti bagaimana dalam sholawat yang disolat itu nanti kita kaji juga ya. Oke.
Berikutnya sholawat dalam arti harapan. Ya, ini sholawat dalam arti harapan. Ya, ini kalau kita lihat, kita terpaku hanya pada 3356. Ini menjadi benar. Ya, ini menjadi benar. Ya. Maunya sih setengah jam selesai, tapi ternyata ini setengah jam belum selesai. Nggak apa-apa ya, mengalir aja ya. Sholawat ini diartikan harapan menjadi benar. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mempunyai harapan kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berpengharapanlah Anda itu sebagaimana Nabi. Itu ya. Tentang taslimu taslima nantilah itu kita terjemahkan, kita diskusikan ya. Kalau kita lihat hanya di ayat ini itu sepertinya benar. Ya. Tentang Allah kok berpengharapan gitu kan, aku sudah jelaskan kemarin ya. Itu sudah aku jelaskan, makanya kajian-kajianku itu saling terkait. Kalau aku bilang Allah berpengharapan itu, kalian harus sudah paham bahwa ada free will, ya, ada free will, kebebasan beresiko, ya, bebas tapi beresiko. Allah bisa, kan Al-Quran bilang, apa kamu kira aku nggak bisa menjadikan semua makhluk manusia di bumi ini beriman? Kan bisa, tapi Allah tidak mau. Allah sudah kasih otak, kasih guru yaitu Nabi, kasih kitab yaitu kitab suci itu, sudah. Dengan itu kamu berpendidikan hingga kamu bisa menentukan mana yang kamu pilih. Sudah dijelaskan ini jalan baik dan ini jalan buruk, is pilihan. Tapi kalau Allah semua masukkan kita ke jalan baik, ya bisa saja. Tapi akhirnya kan free will itu hilang ya. Gitu kemarin udah beberapa bulan yang lalu kita sudah bahas itu ya, antara Qadariyah dan Jabariyah ya. Itu sudah kita bahas. Jadi begitulah kenapa Allah berpengharapan. Jadi Allah itu maunya berharap kita semua ini beriman, baik, hidup dalam aturan hukumnya. Tapi kan Allah tidak mau paksa-paksa. Artinya dari situ kita merefren kembali tentang diskusi kita beberapa waktu lalu yang Allah bilang kepada malaikat yang coba memprotes kebijakan Allah ketika akan menjadikan khalifah ya, Adam itu ya, di surat 2:30-an itu ya, mulai 30-an berapa itu ya. Kan Allah bilang, aku lebih tahu daripada engkau, bukan aku lebih berkuasa daripada engkau. Bayangkan, Allah, dia itu maha kuasa. Dia punya kekuasaan tak terbatas, absolut, apapun untuk dia lakukan. Gitu loh masih bilang, aku lebih mengetahui daripada engkau. Bukan aku lagi berkuasa daripada engkau. Tidak, Allah tidak menggunakan bahasa kekuasaan, tapi Allah menggunakan bahasa pengetahuan. Itu mengajarkan kepada kita, hiduplah kamu dengan pengetahuan. Itu orang yang beradab. Gitu loh. Kalau dia hidup dengan kekuasaan, itu kalau nggak hati-hati menjadikan dia tidak beradab. Gitu loh. Kajian ini sebetulnya kalau aku menjelaskan ini, itu lebih tepat itu diikuti oleh mereka-mereka yang akan menggapai atau yang sedang berkuasa. Jangan gunakan bahasa kekuasaan. Sedangkan Allah aja yang maha kuasa menggunakan bahasa pengetahuan kok. Ya. Sebenarnya kalau Allah mau bahasa kekuasaan, bisa-bisa aja, siapa mau larang. Tapi Allah kan tidak mau. Ya. Allah menggunakan bahasa pengetahuan. Ya, bahasa pengetahuan. Maka seorang yang sedang berkuasa atau seorang yang sedang memimpin, pemimpin itu harusnya menggunakan ya aturan main dalam kekuasaannya itu
dengan bahasa pengetahuan, bukan bahasa kekuasaan. Ya, oke, kita menyimpang sedikit jadi bicara kekuasaan ya. Oke, ini harapan ini ya. Kalau kita bidik hanya pada surat 3356 ini sepertinya benar. Tapi ini ya nggak benar juga, makanya aku tolak. Karena apa? Dia mengalami lost contact. Lost contact. Nah, guru Al-Qur'anku itu menggunakan ini. Ya. Kok ini ditolak? Menggunakan ini. Lah aku muridnya menolak ini gitu. Tidak apa-apa, itu asik-asik saja ya. Sebagaimana hubungan guru murid antara Plato dan Aristoteles ya. Kan itu juga beda. Ya. Sekarang lost contact-nya di mana? Nah, itu yang aku mau jelaskan. Oke. Kita kemarin sudah mendiskusikan bahwa Allah itu tidak hanya bersolawat kepada Nabi loh ya. Jangan lupa. Kita kemarin diskusikan itu, lihat lagi videonya, bahwa Allah juga itu bersolawat kepada kita. Allah itu bersolawat kepada kita. Masalahnya kita yang mana yang Allah mau bersolawat kepada kita, sehingga mau bersolawat kepada kita, itu kita yang mana? Itu kamu lihat lagi videonya kan, sudah aku jelaskan kemarin. Gitu. Ya, jadi ini jarang dikupas. Yaitu tergantung bagaimana kecermatan kita membaca Al-Quran sih ya. Pertama itu kan cermat baca dulu, baru itu kita cermat konteksnya mau ngapain ini Al-Quran. Maksudnya mau gimana, mau kemana. Ya, jadi bukan hanya sekedar lafat-lafatnya aja disebutkan tapi nggak tahu maksudnya. Itu nanti kalau dalam bahasa sindiran itu seperti keledai, seperti khimar, seperti keledai yang membawa buku berat, tapi dia tidak tahu apa maksud bukunya itu, kontennya itu apa. Itu, ya, itu nanti mungkin bisa kita kaji kalau ada kesempatan ya. Dan artinya apa? Semoga kita tidak jadi khimar, kita tidak jadi keledai. Jadi kita tahu ini kontennya, kita disuruh ngapain di sama Al-Quran gitu loh. Bukan hanya lapatnya dibaca-baca tapi tidak tahu. Ya bagus juga sih dibaca-baca, cuman jangan berhenti di situ ya. Oke, sekarang kita lihat konteksnya itu mulai dari sini. Ya. Buka Al-Qur'anmu ya. Quran surat 2 ya. Quran surat 2 Al-Baqarah ya. Ini supaya nggak habis tempat aja. Kita cermati dari mulai 153 sampai dengan nanti 157 ya. Ini aja supaya enggak nanti. Di sini masih nampak sini? Masih ya. 153 sampai 157. Ya. Coba kita baca perlahan. Itu judul perikopnya diberi judul oleh Depak, cobaan berat dalam menegakkan kebenaran. Ya. Kemarin sebetulnya aku mau bikin video singkat tentang dakwah ya. Artinya dakwah itu apa dan bagaimana gitu. Sama dengan ini. Ini cobaan berat dalam menegakkan kebenaran itu apa? Menyampaikan kebenaran, dakwah itu. Nggak ada kan? Tiba-tiba orang kita suruh beriman terus ikut beriman. Nggak ada. Kamu tahu bagaimana sulitnya aku sudah menjelaskan sejelas-jelasnya ya, bahwa Kanjeng Nabi Isa itu manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi yang dikasih sayangi. Itu sulitnya minta ampun.
ya. Dan banyak pertentangan-pertentangan ya yang mereka lakukan, padahal aku hanya minta satu, mbok ya taat sama Alkitab. Alkitab tidak pernah sekalipun ngomong bahwa Yesus itu Allah, itu tidak pernah. Kok kamu ngomong Allah, berarti kamu kan lebih pintar daripada Yesus sendiri. Jadi seolah-olah mereka itu lebih tahu daripada Yesus sendiri tentang dirinya Yesus. Padahal yang paling tahu siapa Yesus itu ya Yesus sendiri. Ya Yesus sendiri nggak pernah ngomong. Mereka berjungkir balik seperti anjing yang gigit ekornya, berputar-putar mencari asumsi-asumsi yang ada. Kalau kita tutup mata bahwa Yesus itu nabi, itu bisa kita klik Yesus nabi, keluar Yesus nabi. Itu sudah nggak perlu diperdebatkan. Yesus Allah ada nggak? Kan nggak ada. Lah aku itu mengajak mereka untuk benar memahami Alkitab. Itu penolakannya sedemikian rupa. Itu sebagai salah satu contoh kecil, secuil bagian-bagian kecil dari dari sebuah puzzle, bahwa dakwah itu tidak mudah. Maka kalau kita berdakwah terus mendapat tantangan, itu jangan mematahkan semangat kita. Kenapa sih Kanjeng Nabi Ibrahim atau Bapak Abraham harus pindah jauh-jauh dari Ur Kasdim sampai ke tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina? Itu kan karena dakwah. Kenapa sih Kanjeng Nabi Musa harus keluar dari tanah Mesir kembali ke tanah yang diperjanjikan Palestina? Itu juga dakwah. Kenapa sih Kanjeng Nabi Isa sampai tertolak? Kanjeng Nabi Isa itu kan tertolak di Israel, tumpah darahnya. Itu kan saking kerasnya dakwah. Kenapa sih Kanjeng Nabi Muhammad sampai hijrah dari Mekah ke Madinah? Itu juga kan konsekuensi dari dakwah. Jadi gambaran-gambaran itu memberikan sebuah kesimpulan pada kita bahwa dakwah itu jangan kamu anggap kamu naik mobil dengan produk terbaru dari pabrik dengan kecepatan tinggi 150 km per jam dan itu ada di jalan tol. Kalau gitu ya enak. Ya enak. Enggak begitu. Dakwah itu terjal, meniku, menanjak, jalannya kadang-kadang kepater, makadam kalau orang sini bilang, berliku-liku. Begitu. Jalan dakwah itu begitu. Dan itu sunnah. Sunnah itu artinya kanjeng nabi-nabi kita seperti itu. Lah kalau ada orang sekarang dakwah terus senyum terus enak-enak saja tidak mendapatkan tantangan, ya itu bukan dakwah. Ya, sekarang kita lihat ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan, maksudnya kepada Allah, dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Inaloha ma'asobirin, itu dari sini. Istilah-istilah itu kan menjadi populer. Inaloha ma'asobirin. Jadi sabar dalam perjuangan. Ya. Kalau nggak sabar dalam perjuangan, ya nggak usah berjuang. Tidur aja di rumah. Berikutnya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Ya, bahkan sebenarnya mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Hati-hati. Ya. Ini ayat ini perlu penjelasan khusus yang nanti mungkin bisa kita jelaskan, ya. Jangan kamu anggap itu pahlawan-pahlawan itu, saudara-saudara itu mati kok, bilang hidup tuh gimana? Enggak begitu, ya. Berikutnya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, bahkan jiwa dan buah-buahan, ya sulit makan, ya. Dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, jadi kalau kalian tahu bagaimana kekuatannya pasukan Taliban
dia berhadapan. Jadi Taliban itu sudah teruji loh ya. Kita suka ndak suka, terima nggak terima, historisnya, faktanya Taliban itu sudah teruji menghadapi raksasa dunia loh. Uni Soviet akhirnya hengkang, Amerika akhirnya hengkang. Itu fakta yang terlepas kita setuju atau tidak setuju lah. Coba kita ambil hikmahnya. Kenapa mereka itu bisa akhirnya mengusir dua raksasa militer dunia ini hengkang dari negeri mereka? Itu hanya satu, apa? Ya sabar itu. Karena mereka menganggap ya tidak ada perjuangan itu tanpa kesabaran. Artinya mereka itu paham benar dengan Al-Quran ini apa? Berjuang sabar. Gitu loh ya. Dan faktanya kan hengkang semua sekarang. Makanya perjuangan-perjuangan yang sudah dilandasi oleh pemahaman agama yang benar itu menimbulkan sebuah kekuatan moralitas kita dalam bertarung. Contohnya siapa? Ya ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita itu karena dia memahami bahwa membela tanah air itu perlu. Maka pejuang-pejuang kita, ulama-ulama kita tadi itu sabar-sabar juga. Bayangkan berapa tahun kita dijajah. Entah itu yang Belanda, entah itu yang Jepang. Ya, ya itu kalau nggak dihadapi dengan sabar ya bagaimana? Yang paling historis tanpa artinya mengenyampingkan pahlawan-pahlawan yang lain itu kan yang bisa dikatakan kontemporer lah ya, yang sudah mendekati kemerdekaan itu kan Panglima Besar Jenderal Sudirman ya, kader dari Muhammadiyah yang kita harus memberikan hormat kepada dia. Dalam kondisi sakit itu loh, ditandu dan dia bilang pertempuran harus dilanjutkan. Coba, itu sakit itu. Kalau historisnya aku baca itu salah satu apa ya, ada gangguan di paru-paru atau di apa. Dia tidak mau disuruh tinggal di rumah. Pertempuran harus dilanjutkan. Itu kalau nggak orang sabar nggak bisa. Cuman kan kita sekarang maunya instan, sampai makanan juga instan, ada mie instan, ada kopi instan. Ya. Kan sekarang yang mau instan-instan saja. Ya. Nah, akibatnya ya begitu. Yang namanya instan-instan tidak natural, itu mesti ada efeknya. Aku dulu suka kopi yang instan, yang sasetan itu kan. Sekarang aku tidak berani minum, tidak mau aku. Itu esennya banyak. Artinya apa? Mengganggu kesehatan kita. Karena apa? Maunya instan, nggak mau berproses. Orang Allah saja menciptakan langit dan bumi ini berproses kok. Dalam 6 masa. Tapi apakah Allah tidak bisa bikinkan jadi dalam satu waktu? Ya bisa saja, tapi Allah tidak mau. Itu mengajarkan kepada kita berproses. Kamu itu berproses. Dalam proses itu harus ada sikap sabar. Cuman kalau aku ditanya juga aku nggak bisa jawab. Sabar itu sampai kapan? Itu orang-orang tasawuf lah yang bisa jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kadang-kadang guyon, waduh Pak, gimana nih Pak, belum punya rumah, sudah berusaha kanan kiri, tapi ya, kalau kemarin kan ada, ya kemarin tuh ada seorang pengusaha, Bu Ana itu mau membelikan aku rumah dan sudah ada tempat dan kita sudah janjian mau kita lihat bareng ya. Setelah itu kalau cocok langsung dibayar kan gitu kan, lihat. Waktunya sudah kita tentukan, ternyata takdir berkata lain. Ibu Ana semoga diampuni dosa-dosanya, diterima amal solehnya. Beliaunya meninggal karena serangan jantung. Memang beberapa bulan sebelum itu beliaunya sudah menyampaikan sama aku, katanya punya gangguan jantung dan harus pasang ring gitu. Terus aku memberikan nasihat, jangan ke susu operasi pasang ring Bu, coba tanya ke dokter lain sebagai pembanding gitu. Ya Allah belum berkehendak gitu ya. Terus kalau misalkan aku bilang, aku ngobrol sama teman, gimana ini ya, sampai sekarang belum punya rumah gitu.
Terus dia bilang, ya sabarlah. Terus aku tanya, sabar sampai kapan? Itu juga sulit dijawab kan. Biar orang-orang tasawuf lah. Seperti tadi itu. Sudah di depan mata, ya, ada ibu Ana itu mau membelikan rumah aku. Dan kita sudah sepakat mau survei itu tempat. Ya. Tiba-tiba takdir berkata lain, ibu Ana meninggal. Ya. Kan berarti kan aku harus sabar lagi. Mudah-mudahan Allah mengutus ibu Ana yang baru gitu ya. Oke, itu anunya apa namanya? Singularnya ya, singularnya. Jadi memang kajianku tidak strike gitu ya. Jadi kalau yang mau kajian strike silakan cari channel lain, jangan di sini ya. Oke. Yang ke-56 ya. Jadi orang-orang sabar itu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Dan ini sudah kita bahas ya. Kemarin sudah kita bahas ya, inna lillahi ini ya. Lillahi ya muksinin. Lillahi ya muksinin ya. Sudah kita bahas kemarin. Kalau yang belum tahu silahkan tanya teman-temannya ya. Berikutnya 157. Mereka itulah orang yang mendapat, ya di sini aku nggak setuju ini, keberkatan. Nah di sini dia mengalami polisemi, tapi aku tidak setuju keberkatan ini ya. Ini berasal dari kata apa ini? Solawatun, ya, dia di sini keberkatan. Nah, padahal tadi di sini kan rahmat. Ini buktinya bahwa ini itu di samping 3 ini bermasalah menjadi polisemi 3 kali dalam satu ayat. Dia juga akan bertabrakan dengan surat Al-Baqarah surat 2 157. Karena kalau 157 ini kita ambil merahmati, ada double rahmat, karena di ayat berikutnya itu ada gini, min robihim warohmat. Jadi double rahmat dia. Jadi kalimatnya jadi rancu. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rahmat yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Kacau. Maka di sini itu sholawat itu tidak bisa diartikan rahmat. Ya. Oke. Jadi diartikan apa? Nah, nanti aku jelaskan. Dari ayat 153 157, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa ini ayat menjelaskan tentang perjuangan menegakkan kebenaran. Itu loh. Perjuangan dalam menegakkan kebenaran. Dan itu tidak gampang. Ya, harus ada sabar. Ya, maka sholawat di sini itu harus kita artikan apa? Supaya dia tepat dengan konteksnya. Ini konteks perjuangan. Ya, kalau dia dikasih harapan, ya nggak lolos lah. Dia dikasih membentuk, ya nggak cocok lah. Apalagi ini dimasukkan sholawat menjadi nggak cocok. Dia lost konteks. Gitu loh ya. Lost konteks dia. Karena ini bercerita tentang perjuangan. Ya, dalam perjuangan itu nanti ada 2 sikap. Dan kalian menentukan sikap mau yang mana. Oke. Ini yang Quran surat 153 157 ini perjuangan. Ya. Aku pakai bahasa umum ya, perjuangan. Maksudnya ya dakwah itu, mendakwakan ya, perjuangan. Perjuangan atau dakwah, aktivitas dakwah, kegiatan dakwah ya. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini agak hati-hati kita ya. Karena ini aku bagi 2. Quran surat 33 ya. 33 surat 33 53 ya. 5
3 sampai 55, nanti 56 sampai ke 58. Ya. Kita nanti yang jadi fokusnya kan yang di 56-nya ini. Ya. Di 56-nya ini. Nih. Ya. Di 56-nya ini. Jadi aku bagi dua ini ya. Supaya kamu ngerti. Nih, ya. Kita bahas 53 sampai 55, ya. Aku jelaskan saja dulu, nanti aku bacakan ya. 53 sampai 55 itu adalah interaksi humanis. Di sini masih nampak nih. Ini menceritakan tentang interaksi humanis. Nabi itu humanis, sama seperti kita. Dia punya keluarga, dia punya kebutuhan, dia punya, ya kalau kita capek, kalau dia mau istirahat, makan, ke belakang, sama seperti kita, humanis. Bagaimana kita berinteraksi terhadap Nabi itu secara humanis? Ya. Oke. Baru nanti di surat 56 sampai yang di ayat yang 56 sampai ke 58 ini interaksinya ini teologis. Yaitu ini. Perjuangan ini. Aduh. Ya. Masih nampak sini. Nih, perjuangan ini. Atau dakwah. Ya. Ingat ya, aku bagi dua ini. Ayat yang 53 sama 55 itu menceritakan dengan interaksi humanis. Bagaimana kita berinteraksi dengan Nabi. Yang 565 sampai 58 itu interaksi teologis. Artinya apa? Perjuangan dakwah. Kita bersikap bagaimana terhadap perjuangan dakwah kanjeng Nabi. Gitu loh ya. Oke, aku baca sekarang. Belum 1 jam kan? Waduh, gimana ini, panjang sekali. Semoga nggak diprotes aku sama teman-teman. Ya, oke. Nggak apa-apa lah ya. Kemarin kan pendek-pendek, ini panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita buka Al-Quranmu, kita baca bareng-bareng. Ini apa? Perikop depannya sudah mantap ini. Adab dan sopan santun dalam rumah tangga Nabi. Ini ya. Ini sudah mantap ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, begini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah. Kamu tanpa asik memperpanjang percakapan, artinya ngobrol-ngobrol yang tidak perlu gitu loh ya. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Nabi malu kepadamu. Kan Nabi kan juga, saya ini punya keperluan lain ya, tapi ada tamu, saya mau suruh pulang nggak enak gitu loh. Artinya apa? Kita sebagai tamu harus tahu diri. Itu loh ya. Oke. Harus tahu diri kalau kita sedang bertamu ya. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Ya, lalu Nabi malu kepadamu. Maksudnya Nabi itu nggak punya apa ya? Nggak mungkin akan menyuruh kamu pulang gitu loh. Aku ada keperluan pribadi, misalkan apa gitu. Nggak mungkin karena Nabi malu gitu loh. Akhirnya seperti yang aku bilang tadi, kita harus tahu diri. Apalagi yang ditemui Nabi itu sebagai Nabi itu pemimpin loh ya.
Kalau sekarang kan levelnya presiden, artinya orang yang perlu sama dia itu orang banyak. Jangan waktunya dihabiskan untuk melayani kamu aja, gitu loh. Kamu datang ya seperlunya apa, bla bla bla, selesai minta izin pulang. Nanti datang lagi tamu bla bla bla. Karena yang dilayani bukan kamu tok. Ngerti? Nah, kamu harus tahu diri, jangan sampai Nabi itu merasa gimana serba salah. Nabi mau nyuruh kamu pulang, kamu ndak mungkin, kamu ndak, tapi tadi kamu sendiri ndak mau pulang. Sementara Nabi ada keperluan lain gitu. Ya. Oke. Dan Allah tidak malu ya, menerangkan yang benar apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi maksudnya, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti ya Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat berdosa di sisi Allah. Itu sudah 1 jam nih ya. Artinya apa? Ini juga perlu aku jelaskan. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kita. Nabi itu bapak kita, tapi jangan dipahami bapak biologis itu. Jangan terjebak seperti pemahaman sebelah itu. Ya. Enggak. Ini bapak teologis kita dan ini ibu teologis kita. Otomatis kalau Nabi itu posisinya sebagai bapak teologis kita, maka istri-istrinya itu ibu teologis kita. Maka janganlah kita menikahi ibu kita, kan ya enggak pantas gitu loh. Jadi istri-istri Nabi itu ibu kita. Makanya istri-istri Nabi itu setelah Kanjeng Nabi itu wafat, itu tidak boleh dinikahi. Itu ya. Dan sebelumnya, dan tidak boleh kamu menyakiti. Kita tidak boleh menyakiti Rasul. Ya. Oke. Berikutnya. Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir, dalam kurung ya, dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, ya, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, hai istri, maksudnya istri-istri Nabi, kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ini agak jelimet penjelasannya ini nanti ya. Siapa yang ini nanti seperti ketika kita bahas siapa yang boleh dinikah, yang tidak boleh dinikah, itu jelimet itu penjelasannya ya, seperti ini. Tapi intinya dari surat 33 ya, ayat 53 sampai 55 itu menjelaskan bagaimana kita berinteraksi terhadap Nabi sebagai humanis, ya. Karena Nabi itu ya seperti kita, Nabi itu ya manusia. Jangan kamu kira Nabi itu malaikat. Gitu. Nabi itu manusia. Semua Nabi itu manusia. Kanjeng Nabi Isa itu ya manusia, gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Sekarang kita lihat. Kita masuk yang inti yang mau kita bicarakan, 56 sampai 58. Kan aku sudah jelaskan tadi. Kalau sholawat diartikan membentuk atau sholawat diartikan harapan, itu akan menjadi seolah-olah tepat apabila kita hanya berhenti di 3356. Tapi dia akan menjadi lost context kalau kita lanjutkan ke 57 dan 58-nya. Nggak tepat diterjemahkan ini membentuk atau harapan. Lihat gini kalimatnya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawat kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Lihat yang 57. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksaan yang menghinakan. 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin,
dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ada dua kata menyakiti. Sini masuk ya. Menyakiti. Ya. Menyakiti itu artinya apa? Tidak pro, kontra dia, kontra. Tidak pro, ya. Dia kontra. Jadi begini loh. Dari ayat ini, ya. Sama kan tadi, ini adalah perjuangan. Nih ya, ini perjuangan. Ini menceritakan tentang perjuangan. Ya. Di sini, di Matikai ini juga perjuangan. Ya. Oke. Ini nggak ada sinar kan supaya anu deh. Ambilin cepet deh, tak tulis ini nih. Ini biasanya kalau ada sinar mantul dia. Ya cepet baju. Ini semoga makanya aku tutup gini karena kalau ada sinar dari sana ini mantul jadi videonya terganggu pencahayaannya ya. Ya inilah studio apa nih? Super studio antik nih ya. Coba aku gini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini perjuangan. Perjuangan itu tentunya ada pro dan kontra. Ya. Sekarang gini, ketika ya dulu ulama-ulama kita berjuang mengusir penjajah, itu ada dua kekuatan. Makanya kan yang disebut ekstremis itu tergantung yang melihat siapa. Ya, kalau kita yang melihat, maka mereka yang bertempur kepada penjajah, itu bagi kita dia pejuang. Tapi kalau penjajah Belanda, misalkan Belanda saja lah, itu mereka menyebutnya ekstremis. Ya tergantung siapa yang nyebut kan. Makanya hati-hati melihat konteks. Oh dia itu ekstremis ya, menurut siapa ekstremis? Menurut bajingan-bajingan itu ya dia sendiri yang bajingan. Dia ini negeri orang, dia jajah ke sini. Tempatnya di Eropa sana lari ke sini. Tapi kalau menurut kita, dia pejuang, dia terhormat karena dia memperjuangkan negerinya. Nah, ada dua kekuatan antara pejuang ya dan penjajah. Kita ada di posisi mana? Kita ada di barisan mana? Itu loh, ya. Konteksnya di sana ini. Tapi kalau aku ini kan sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolatun Nabi, hai orang yang beriman, ya. Orang-orang yang beriman itu kita diperintahkan. Konteksnya nanti begini. Ini Nabi kan berjuang ini. Ini dakwah nih ya. Ini kurang besar ini nih. Ya. Dakwah, ya. Menyampaikan Islam. Dakwah, ya. Ini nanti posisi ada dua. Ada pro, ada kontra. Itu loh. Kamu orang-orang beriman tuh disuruh pro, bukan disuruh kontra. Kalau kontra itu menyakiti ini loh. Paham? Sehingga sebentar, ini cukup jelas nggak ini? Ya. Ini ada pro, ada kontra. Ini dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tentunya apa? Yang didakwakan apa ya? Islam ini. Makanya nanti taslimah itu kita anu juga, kita bahas juga, ya. Sehingga posisi terhadap perjuangan dakwah Kanjeng Nabi ini ada dua begini. Ada yang pro, ada yang kontra. Lah kamu menentukan sikap. Publik itu di sini. Dia akan gini ya. Dia akan ke sini atau dia akan ke sini. Itu pilihannya. Jadi jelas sekali ayat 153 sampai 1 ini kan harus dibaca satu perikop ini. Ini bagaimana kita berinteraksi terhadap humanisme. Ya, sorry bukan ini, tapi ini. Quran surat 33 53 sampai 55. Ya. Itu humanisme.
Sedangkan 565 itu teologis. Artinya, bagaimana kita bersikap terhadap perjuangan Nabi, dakwah Nabi tentang Islam. Kamu itu mengambil posisi pro atau kontra. Gitu loh. Maka sudah diwanti-wanti, jangan menyakiti. Jangan menyakiti Nabi. Gitu loh. Ya. Lihat ini. Di 2 ayat ini. Jadi, ketika sholawat itu diartikan membentuk dan sholawat diartikan harapan, dia lost context karena di ayat 2 ayat berikutnya ya, 57 dan 58 itu nggak nyambung. Kalau sholawat itu diartikan membentuk atau harapan, nggak nyambung. Karena ini adalah permintaan kita untuk menentukan sikap terhadap perjuangan Kanjeng Nabi, dan kita sudah diwanti-wanti jangan menyakiti Nabi. Apa yang paling tepat nanti kita akan bicarakan. Jadi ini sholawat, inilah artinya. Ini nanti ini seri apa nih? Seri 1, besok seri 2-nya. Ya. Jadi apa yang tepat sebetulnya sholawat itu ya? Oke, itu dari aku ya. Mohon maaf terlalu panjang mungkin ya. Tapi ya begitulah, ada yang suka panjang, ada suka pendek. Kemarin kita sudah pendek-pendek, sekarang kita panjang-panjang ya. Itu dari aku ya, akan kita lanjutkan. Yang jelas aku sudah jelaskan kenapa aku menolak sholawat diartikan ini dan ini. Sudah aku sampaikan ya, seperti aku menguraikan. Dan sekarang kita tutup dulu, besok kita lanjutkan. Kalau begitu sholawat itu artinya apa ya, besok kita lanjutkan. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.